Soal dua pejabat Kabinet Merah Putih yang tersandung kasus korupsi, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan menghormati proses hukum yang dijalankan KPK dan Kejaksaan Agung. Sementara mengenai tugas yang diemban keduanya, Mensesnek bilang Istana akan menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan. Tentunya pemerintah menghormati proses hukum yang sedang dijalankan aparat penegak hukum baik Kejaksaan maupun KPK dan berkenan dengan jabatan yang melekat kepada mereka yang tengah menjalani proses hukum akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami juga telah berkomunikasi dengan Kementerian IMIPAS untuk memastikan peristiwa ini tidak mengganggu pelayanan kepada seluruh masyarakat. Kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi melalui pesan singkat ke Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi atas kasus pemerasan dalam pengurusan dokumen imigrasi dan penerimaan gratifikasi, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Febri James di Gedung KPK Jakarta. Asri, untuk saat ini bagaimana pengusutan dan penyidikan dugaan pemerasan dokumen tinggal WNA yang menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim? Ya, tadi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, maksud kami 8.30 waktu Indonesia Barat atau setengah 9 pagi, Silmi Karim beserta 7 tersangka lainnya baru selesai diperiksa di gedung KPK Merah Putih. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan memang belum dirilis resmi oleh KPK, namun yang jelas disampaikan bahwa yang menarik adalah Silmi Karim diduga telah terkait ataupun juga terjerat dugaan tindak pidana korupsi sejak ia menjabat sebagai Dirjen Imigrasi di sekitar tahun 2023 sampai tahun 2024. Yang mana Silmi Karim juga dilantik sebagai Wakil Menteri Imigrasi pada bulan Oktober tahun 2024. Ini yang menjadi menarik Juno dan saudara, namun terkait dengan bagaimana peran masing-masing tersangka, aliran dana, konstruksi perkara, tentu ini yang nantinya akan disampaikan oleh KPK beberapa saat lagi. Dan yang disampaikan juga oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan pada tanggal 2 sampai 3 Juni kemarin di lokasinya di Jakbar ada sejumlah barang bukti yang disita, 7 mobil, kemudian ada 15 motor, 11 sepeda, kemudian juga ada logam mulia ratusan gram serta uang tunai dalam bentuk valuta asing USD dan juga SGD atau dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura. Kemudian di dalam penyidikan yang dilakukan oleh KPK sebelumnya juga telah dilakukan penyelidikan secara tertutup dan kemudian melakukan ekspos tadi malam sampai akhirnya menetapkan Silmi Karim dan juga 7 tersangka lainnya sebagai tersangka dalam kasus ini. KPK juga telah menyegel atau melintangkan garis KPK lain begitu di rumah Silmi Karim dan menyita beberapa barang bukti. Ini tujuannya untuk mempermudah proses penyidikan yang tengah berlangsung. Selain itu Silmi Karim dan 7 tersangka lainnya diterapkan atau disangkakan pasal 12E terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian dan juga pasal 12B atau penerimaan lainnya atau gratifikasi. Jadi dugaan kasus atau perkara yang menjerat Silmi Karim dan juga 7 tersangka lainnya adalah soal pengurusan dokumen imigrasi dan juga izin tinggal tetap ataupun juga izin tinggal sementara warga negara asing. Ini yang masih ditelusuri, tapi juga informasi yang kami dapatkan bahwa ada kerugian yang diperoleh oleh negara ataupun juga ada yang diterima oleh Silmi Karim dalam dugaan tindak pidana korupsi ini sampai ratusan miliar rupiah. Ini yang tentunya masih kami tunggu. Sementara 7 tersangka lainnya meliputi Dirjen Imigrasi periode 2024-2025 Safar Muhammad Godam, kemudian Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat ada Jaya Saputra, kemudian Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, hingga staf Subdit Izin Tinggal. Dan juga KPK menyatakan ini akan melakukan pemeriksaan penyelidikan ataupun juga penyidikan tidak hanya di kawasan Jakarta tapi juga di Bali dan juga Bandung. Sementara demikian, kembali ke Anda Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Febri James dari Gedung KPK Jakarta.